Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, pentinglah bagi kita sebagai orang beriman saat menjadi agen pewartaan karya keselamatan Allah, kita lebih dahulu mengenali siapa yang kita imani, kita hidupi, dan kita wartakan. Bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam keteladanan iman, dalam tindakan nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber ilmu, pengetahuan, dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus, imammu, telah kau tanamkan cinta kasih mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman kita pernah yang namanya mengalami kekeringan rohani, karena situasi yang tidak segera berubah, atau situasi di mana kita mengalami kesulitan tidak segera berubah atau meninggalkan kehidupan kita. Sebagaimana yang kita alami saat ini di tengah pandemi COVID-19, di masa peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, kita diajak untuk senantiasa bertindak bijaksana dan mentaati prokes yang sudah senantiasa diingatkan baik oleh pemerintah, gereja, maupun oleh sesama kita. Tetapi dari sini kita diajak untuk membangun hidup rohani kita. Jangan karena misa yang dibatasi, kegiatan rohani yang dibatasi, lantas kita menjadi dangkal, menjadi tidak bertumbuh di dalam iman. Kita diajak untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman. Caranya bagaimana? Kita mengenali apa yang kita imani, siapa yang kita imani, dan kita bisa menemukan di dalam sabdanya sendiri. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Nehemia, ketika mereka mengalami kerapuhan karena setelah pulang dari pembuangan mereka melihat fakta yang berbeda, tetapi mereka berkumpul satu dengan yang lain, menguatkan dan merenungkan sabda Allah serta Taurat Musa di dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Hingga akhirnya mereka bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan menjadi bangkit. Hari ini pun kita dituntut untuk itu, belajar untuk bangkit, belajar untuk menjadi pribadi yang solutif, menjadi pribadi yang inspiratif, bukan hanya mengeluh, bukan hanya mengkritik yang tanpa solusi. Kita bisa belajar dari Santo Hieronymus. Ia mengatakan kepada Anda dan saya serta kita semua, selidikilah kitab suci dan carilah, maka kamu akan menemukannya. Setelah kita menemukan apa yang kita imani, setelah kita bisa menghidupi nilai-nilai dari apa yang kita imani, baik di dalam tindakan, perbuatan, dan hidup kita sehari-hari, maka bolehlah kita menjadi pewarta akan kerajaan Allah. Tetapi di dalam pelayanan dan di dalam pewartaan kerajaan Allah, sabda Allah, kita diingatkan oleh Yesus. Bagaimana kita harus yakin terlebih dahulu dengan apa yang kita imani, apa yang hendak kita sampaikan di dalam persiaran hidup kita.
Jangan sampai kita tidak mengerti apa yang kita katakan, kita tidak melaksanakan apa yang kita tuntut, hanya karena kita merasa beriman, merasa lebih tahu baik secara hukum atau aturan, tetapi langkah kita justru mematikan pertumbuhan iman orang banyak, mematikan pertumbuhan gereja yang hidup. Pada poin yang kedua, kita juga diajak bagaimana kita belajar untuk mengerti komunitas pewarta, mengerti komunitas pelayan, mengerti komunitas di mana kita tinggal, mengerti komunitas di mana keluarga kita ada dan di mana kita bekerja. Setiap komunitas memiliki dinamikanya sendiri. Setiap komunitas memiliki aturan mainnya sendiri. Bukan berarti kita seenaknya membuat aturan. Bukan berarti kita seenaknya menyalahkan orang lain hanya karena berbeda pendapat, hanya berbeda cara mewartakannya, hanya berbeda cara mengungkapkan imannya. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Semakin mengenal sabdanya, semakin mengenal Tuhan yang kita imani, mestinya orang beriman semakin bijaksana, semakin memahami bahwa karya Roh bekerja, karya Allah bekerja dengan begitu banyak cara. Dan kita diingatkan oleh Yesus, jangan mengejar hasil di dalam pewartaan kerajaan Allah. Jangan memikirkan kuantitas tetapi kualitas iman. Jangan sampai kita lantas menjadi putus asa hanya karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, dan apa yang kita teladankan tidak diikuti, tidak didengarkan, dan tidak dilaksanakan. Percayalah dan ingatlah bahwa semuanya berhasil karena Tuhan yang mengendaki. Semata-mata karena berkat dan rahmat Tuhan yang berkenan membuat pewartaan kita sungguh menjadi nyata dan hidup. Kita sebagai orang beriman diajak untuk lebih yakin akan firman Allah yang mestinya menjadi santapan jiwa yang menyegarkan hidup rohani kita. Apalagi di masa sulit ini, di masa PPKM ini. Kita diajak untuk menimba kehidupan rohani. Berpikir positif agar imun kita semakin kuat dan tidak mudah terkena penyakit. Kita juga diajak untuk mewartakan kasih Allah di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Mari kita belajar dari Santo Hieronymus yang mendedikasikan hidupnya pada Kristus dan sabdanya. Dalam firman-Nya ia menemukan harta yang begitu istimewa. Dengan mencintai firman-Nya dan menyelidiki sabdanya, ia menemukan rahasia yang luar biasa. Ia semakin setia, ia semakin taat, ia semakin bijaksana, ia semakin rendah hati. Orang beriman justru akan semakin rendah hati, semakin bijaksana, dan bukan merasa sok tahu, merasa lebih bermoral, tetapi dia orang beriman yang menghidupi moral itu sendiri, yang menghidupi iman itu di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, bulan Kitab Suci Nasional berakhir hari ini. Tetapi apakah kita juga akan berakhir membuka Alkitab, membaca kitab suci, dan merenungkan firman-Nya? Kita ditantang untuk belajar, mencari apa yang kita imani, kita refleksikan, kita ambil nilainya, kita hidupi. Kalau Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai orang beriman, beranikah kita memberikan waktu untuk sabda Allah? Kita renungkan dan kita hidupi. Tuhan memberkati. Amin.